Oke, bisa kita mulai presentasinya. Ya, jadi MMX ini kita inisiasi untuk kita masukkan ke dalam universe small caps kami, di mana kalau kita sempat sampaikan itu MMX ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang consumer distributor untuk house brand private label untuk khususnya minimarket di Indonesia yang besar, contohnya itu di Alfamart dan juga Indomaret. Dan kita melihat sebenarnya untuk MMX ini mereka sekarang menuju proses transformasi untuk menjadi top distributor untuk house brand private label, dan juga mereka juga memiliki IP licenses yang nanti juga akan kita sampaikan sedikit ya. Next. Ya, jadi overall apa yang kita suka terhadap MMX ini, jadi memang terkait dengan house brand private label yang di-provide oleh MMX ini untuk Indomaret dan juga Alfamart ini, mereka beroperasi secara purchase order basis. Jadi dengan adanya purchase order basis ini kita melihat mereka dapat memanage produknya, kemudian juga cost of revenue-nya dan juga profitability margin-nya itu lebih baik. Dan dengan adanya skema yang ini kita melihat juga terkait dengan inventory risk daripada perusahaan juga akan lebih minimal. Kemudian atas basis dari relasi yang baik dengan minimarket player di Indonesia yang terbesar juga, kita melihat sebenarnya MMX ini dapat mengutilize big data yang dimiliki oleh lebih dari 40.000 minimarket yang dimiliki oleh Indomaret dan juga Alfamart ya, sehingga ini dapat meleverage perusahaan untuk dapat mengidentifikasi barang-barang apa saja yang menjadi top selling, kemudian juga memiliki high turnover dan juga pertumbuhannya cepat atas penjualan yang memang selalu dicanangkan oleh minimarket di Indonesia, terutama untuk Indomaret dan Alfamart. Kemudian kita juga mau meng-highlight bahwa sebenarnya karena adanya shifting di consumer behavior di Indonesia terutama, di mana yang sekarang consumer itu lebih sensitif terhadap harga, kemudian juga tendensinya lebih untuk membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang sekarang ini masyarakat di global dan juga termasuk di Indonesia itu lebih memilih untuk berbelanja ke convenience store dibandingkan dengan ke supermarket ataupun hypermarket sekarang. Jadi apabila kita melihat tentang pertumbuhan daripada number of stores dari minimarket, itu kita melihat pertumbuhannya dalam beberapa tahun ke belakang itu masih sangat baik. Dan apabila kita tarik ke depan, menurut survei dari berbagai sources, itu juga pertumbuhannya masih akan bertumbuh sebesar 6% secara compound annual growth rate sampai dengan at least 2027. Dan sahabat Mira Asset juga mungkin perlu mengetahui bahwa untuk modern trade market share di Indonesia sendiri itu didominasi oleh Alfamart dan Indomaret, yang ini constitute sekitar 92% lebih, di mana untuk yang lain-lainnya termasuk untuk supermarket dan hypermarket itu hanya 7,4%, dan ini memang based on number of stores. Next. Ya, tadi yang sudah sempat kita sampaikan ya, jadi memang MMX ini sedang bertransformasi untuk menjadi top distributor house brand private label, dan juga memang harus kita ingat bahwa dengan adanya tendensi consumer di Indonesia, terutama yang younger generation itu memiliki preference untuk memiliki barang-barang yang memiliki value added, itu makanya kita melihat MMX ini dapat memposisikan dirinya untuk memonetize hal-hal seperti ini ke depannya. Apalagi pun consider mereka memiliki IP licenses untuk brand-brand yang uh, termasuk terkenal di global ya, seperti Korean dan juga brand-brand Jepang ya. Nah, ini kita melihat kalau bisa. Ya, jadi ini kalau misalkan kita membahas tentang younger generation consumer preferences, ini memang bisa dilihat juga di dalam report kita bahwa sebetulnya di Indonesia ini memang tendensinya terkait dengan value added products belum se-advance di negara-negara yang sudah
notabene-nya maju. Memang value added-nya apabila di negara maju itu lebih emphasize ke sustainability dan juga social responsibility. Tapi kita melihat sebenarnya Indonesia ini masih driven oleh tren, dan kita melihat untuk K-pop sendiri itu menjadi suatu tren di Indonesia yang sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di F&B dan juga produk-produk mengeluarkan produk-produk ataupun promo-promo terkait dengan juga K-pop. Next. Ya, ini kita yang tadi sempat kita sampaikan ya, contohnya ada McDonald's, Time, kemudian juga ada GoFood, Kopi Kenangan. Ini semua kita melihat sebenarnya suatu derivasi daripada consumer behavior yang ada di Indonesia, di mana mereka memang sekarang juga sedang mengikuti tren dan juga ada story-nya ya. Dan ini yang seperti kita tahu, beberapa uh, produk-produk ataupun F&B uh, perusahaan F&B di Indonesia ini juga memiliki sukses story dari ini semua ya. Next. Ya, terkait untuk MMX sendiri, jadi proses transformasinya itu adalah untuk yang kita tahu sekarang memang MMX di tahun 2020 dan 2021 itu memang masih fokusnya adalah untuk memprovide masker ke minimarket dan juga store-store lainnya di Indonesia ya untuk housebrand private label masker. Tapi kemudian kita melihat dan manajemen juga sekarang menginisiasikan untuk transformasi ke depannya untuk mereka sendiri ini mendistribusi produk-produk seperti food and beverages dan juga personal care. Dan memang kita lihat untuk masker sendiri secara global dan juga di Indonesia sudah mengalami penurunan penjualannya karena memang COVID-19 juga situasinya lebih manageable dari sebelumnya, dan sehingga kita expect dan juga manajemen menginisiasikan bahwa kedepannya untuk revenue mix dan juga kategori produk-produknya itu akan lebih didominasi oleh food and beverages dan juga personal care rather than masker-masker. Next. Ya, jadi kita inisiasikan coverage terhadap MMIX dengan buy rating Rp780 per share. Dan ini mengindikasikan upside potential sebesar 20% dari harga terakhirnya dan mengimply 29,3 atau 22,7 kali PE rasio terhadap EPS tahun 2023 dan juga 2024. Dan TP ini kita dapatkan menggunakan DCF valuation method. Mungkin sekian dulu dari saya, kembali ke Legenda. Selamat pagi sahabat Mirai Aset semua, terima kasih.